Selamat malam, izin dosen menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait data statistik yang akan membahas tentang fitur dari Smart PLS. Yang pertama PLS algorithm, lalu bootstrapping dan blindfolding. Di mana yang pertama PLS algorithm ini yaitu fitur untuk menghitung faktor PLS dengan outputnya atau capaian dari hasil tersebut yaitu order loading, speed convenience, R square, F square, AV, Cron's batch alpha dan VIF. Lalu untuk bootstrapping yaitu fungsinya untuk uji signifikansi, menerima atau menolak hipotensi di mana outputnya yaitu T statistik, P value dan original sample. Selanjutnya yaitu fitur blindfolding yang berfungsi untuk menilai tingkat relevansi prediksi model dengan output nilai Q-square. Di mana pada uji outer yang pertama membuktikan validitas. Di mana setiap variabel harus di atas 0,7, nilai HTMT di bawah 0,9 dan akar kuadrat AV harus korelasinya antar konstruk lainnya. Lalu untuk membuktikan reliabilitas dan keandalan. Selanjutnya adanya evaluasi dan kualitas model. Lalu mengukur kekuatan dan prediksi model. Baiklah, lanjut saja kita mulai ke pembahasan bagaimana cara menggunakan Smart PLS, di mana saya menggunakan Smart PLS 4 untuk hal ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Smart PLS 4, di mana tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya untuk toolsnya itu PLS algorithm, bootstrapping, dan blindfolding. Yang pertama kita harus memiliki Smart PLS 4, lalu data-data yang harus kita kelola pada aplikasi Excel. Untuk di sini saya mengangkat laporan saya di tugas kelompok yaitu pengaruh kualitas pelayanan penitipan barang terhadap kepuasan pengguna layanan di lembaga pemasyarakatan dengan memakai dua indikator yaitu X1 sampai X11 dengan Y1 sampai dengan Y4. Baik, sebelumnya saya akan menunjukkan hasil pengelolaan data kami, yaitu sini sudah terdapat X1 sampai dengan X11 dan Y1 sampai dengan Y4. Selanjutnya simpan datanya di dokumen, tapi simpan sebagai file CSV. Ya, untuk datanya sebelumnya sudah ada saya simpan di sini. Nah, sini sudah terdapat file CSV. Selanjutnya masuk ke menu Smart PLS, lalu kita masuk ke bagian New Project. Nah, di bagian New Project ini kita buat judul dari project kita, terserah apa namanya. Di sini saya akan menggunakan nama uji. Lalu kita klik create. Setelah itu kita import datanya di file tersebut. Kita klik import data file. Lalu masukkan data yang sudah kita buat tadi. Nah, ini tadi sudah berbentuk CSV. Itulah gunanya tadi kita bentuk ke CSV agar bisa dimasukkan ke Smart PLS. Lalu kita buka. Nah, di sini kita harus di dalam scale ini harus metrik semua seharusnya. Nah, setelah sesuai, kita klik import. Lalu kita kembali lagi. Lalu kita pilih mode PLSM. Nah, di PLSM ini kita pilih bagian PLSM karena kita akan membahas tentang PLSM itu sendiri. Selanjutnya kita pilih, lalu modelnya. Model name-nya kita buat uji. Lalu save.
Setelah itu di sini kita akan mulai mengelola datanya. Yang pertama, kita akan membuat outer model. Yang pertama kita pilih latent variable. Nah, kita klik saja di sini. Lalu kita buat indikatornya menjadi X1. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik lagi di sini. Lalu kita buat Y1. Setelah itu kita pindahkan ke kanan agar lebih rapi. Setelah itu kita gabungkan datanya agar bisa dikelola. Kita blok dari X1 sampai dengan X11. Setelah itu kita tekan ke kanan. Oke. Lalu kita buat juga dengan hal yang sama dari Y1 sampai dengan Y4 kita blok. Lalu kita tekan ke Y1. Agar datanya lebih rapi, kita bisa buat ke kanan agar biar lebih rapi. Kita klik merahnya, lalu kita klik tanda panah ke kanan. Kita geser sedikit. Oke. Lalu kita hubungkan antara variabel X1 dengan variabel X2. Kita klik connect, lalu kita buatkan. Setelah itu tools yang tadi kita buat yang berwarna orange sudah berubah menjadi biru, yang artinya sudah terhubung. Selanjutnya kita klik kalkulat untuk mencari angka dari PLSM algoritma itu sendiri. Nah, di sini kita klik PLSM algoritma. Setelah itu kita mulai kalkulasinya. Kita klik start calculation. Di sini datanya sudah keluar. Selanjutnya untuk melihat validasi dari data yang sudah saya buat, kita klik di construct reliability and validity. Lalu di sini sudah terlihat hasil dari data yang sudah kita kelola, valid dan realitas. Selanjutnya karena sudah di atas 0,7. Selanjutnya kita klik composite reliability. Nah, di sini sudah dapat kita lihat dia sudah berwarna hijau. Hal tersebut dikarenakan data dari yang saya kelola tadi sudah di atas 0,7 dan hampir menyentuh di angka 0,9. Selanjutnya kita klik discriminant validity. Lalu kita klik cross loading. Nah, dari cross loading ini bisa kelihatan data-data yang sudah dikelola tadi, bisa kita lihat mana data yang paling besar. Nah, dari sini nilainya kita dapat di X1, data yang terbesar yaitu di 0,88 yaitu di X1.5, sedangkan terkecilnya di X1.6 yaitu di 0,438. Sementara di Y data terbesarnya yaitu di 0,861. Untuk data terkecilnya ada di 0,523. Baik ya, selanjutnya kita lanjut di bagian R-square. Nah, untuk di bagian R-square datanya di atas 0,7 dan di F-square datanya sudah bisa kita lihat. Lalu kita pindah untuk melanjutkan di tools blind bootstrapping. Nah, di sini kita klik edit. Nah, selanjutnya kita kalkulat lagi. Kita pilih bootstrapping. Nah, setelah kita pilih bootstrapping, seperti langkah sebelumnya tadi, kita mulai kalkulasinya dengan mengklik start calculation. Nah, di sini sudah terdapat datanya. Kita masuk ke path coefficient. Nah, di sini sudah dapat path coefficient. Lalu habis itu
terdapat menu min, stdiff, t-values, p-values, confidence intervals, dan confidence intervals. Lalu pada tahap ini kita akan menjelaskan tentang pengaruh dari variabel yang berkesinambungan. Nah, baik, kita lihat dari datanya sudah berkesinambungan. Selanjutnya sudah selesai di fitur bootstrapping. Kita klik edit. Kita akan mulai dari blindfolding. Tadi kita coba dikalkulat, tapi karena saya menggunakan Smart PLS 4 dan tidak berbayar, jadi saya tidak memiliki fitur blindfolding. Sehingga di sini saya akan menjelaskan tentang blindfolding, di mana blindfolding ini yaitu fitur yang digunakan untuk menilai kemampuan prediksi model penelitian, yang dimana fitur ini memiliki ataupun menghasilkan nilai Q-square yang menunjukkan apakah model memiliki relevansi prediktif atau tidak. Jika nilai Q-square lebih besar daripada 0, maka model dianggap memiliki kemampuan prediksi yang baik. Semakin besar nilai Q-square, maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi data penelitian. Blindfolding biasanya digunakan setelah model yang tadi kita sudah kelola dinyatakan valid dan signifikan. Nah, karena tadi sudah kita kelola valid, seharusnya kita bisa melanjutkan ke blindfolding. Tapi karena terkendala saya tidak berbayar, mungkin di lain kesempatan bisa saya jelaskan dan bisa kita pelajari bersama-sama. Baik, terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini?